Halo teman-teman peternak semua, apa kabar di hari ini? Ini di suasana siang ya teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan yang pasti diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Peternak Sehat. Channelnya berbagi pengalaman seputar dunia ternak, khususnya ternak ayam kampung. Teman-teman, ini saya lagi di kandang teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman ya tentang analisa modal pembesaran ayam KUB ya, khususnya adalah ini dengan jumlah 100 ekor. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya, Peternak Sehat, dan juga yang sudah subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, semoga berlanjut dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga tahu pembahasan di video kali ini. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Kita langsung ke pembahasan ya teman-teman ya. Kita ke lembaran oret-oretan. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Ini adalah gambaran analisa modal untuk membesarkan 100 ekor ayam KUB ya teman-teman. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Yang pasti, yang pertama adalah kita harus punya DOC teman-teman. Ini DOC ini memang saya beli teman-teman. Jadi untuk DOC ini saya beli 800.000 per satu box ya teman-teman. Ini adalah isinya 100 ekor ya, plus 2 biasanya teman-teman ya. Jadi kita mendapatkan dua spare ya, atau tambahan. Nah, yang pasti harga DOC di masing-masing daerah, masing-masing tempat berbeda-beda teman-teman ya. Kalau di lingkungan saya atau di daerah saya adalah harganya 800.000. Kemudian adalah pakan starter teman-teman. Pakan starter ini banyak merek teman-teman ya, banyak merek. Saya nggak perlu menyebutkan, teman-teman pasti udah tahu ya, dan teman-teman bisa dapatkan di penjualan toko-toko peternakan ya. Ini pakan starter adalah 400.000. Ini adalah dalam masa brooding teman-teman ya. Jadi untuk 100 ekor cukup dengan 400.000 atau satu sak. Nah, ini adalah satu sak teman-teman ya. Yang ini satu sak. Kemudian yang ini adalah 4 sak. Kemudian pakan pembesaran ini 4 sak teman-teman ya. Jadi 1.400.000. Ini setelah masa brooding menggunakan pakan pembesaran. Ini adalah 4 sak. Jadi totalnya saya menghabiskan pakan itu adalah 5 sak pakan. Nah, kemudian listrik teman-teman. Listrik ini adalah hal yang utama ada pada saat brooding teman-teman ya. Masa brooding ya. Ini saya menggunakan lampu 5 watt itu adalah 4 buah teman-teman. 4 buah. Jadi kurang lebih saya hitung ya kurang lebih 40.000 lah teman-teman ya, kita menghabiskan biaya untuk listrik. Karena setelah pembesaran itu kan lampunya nggak fokus pada kandang pembesaran, itu pada lampu pada kandang teman-teman ya. Nah, kemudian obat, vitamin, dan jamu. Ya karena di sini teman-teman sampai sekarang saya tidak atau belum pernah menggunakan vaksin. Saya hanya menggunakan jamu-jamuan ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya apakah saya akan menggunakan vaksin. Tapi sampai saat ini memang saya belum menggunakan vaksin. Vitamin teman-teman ya, yang pasti vitamin seperti Vitacik atau Neobro itu kita berikan ke DOC. Kemudian jamu-jamuan juga. Kalau jamu-jamuan teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya ya. Baik itu cara perawatan DOC dan pemberian jamunya juga. Dan yang pasti ini teman-teman ya, pakai E4 ya. E4 ini untuk supaya mencegah atau meminimalisir amoniak pada kandang. Dalam hal ini adalah kotoran ayam atau kohe ayam atau kohe yang dihasilkan oleh ayam, supaya amoniaknya tidak terlalu tinggi. Jadi
kita tambahkan atau saya tambahkan adalah E4. Nah, total semua ini teman-teman dari harga pembelian DOC, pakan starter, pakan pembesaran, listrik, dan juga obat-obatan dan jamu-jamuan ini saya rasa sudah tinggi teman-teman ya. 150.000 ini adalah kos yang lumayan tinggi saya berikan teman-teman ya. Ya mungkin tidak terlalu nyampe juga segini, tapi gak apa-apa. Jadi kurang lebih harganya atau totalnya adalah 2.790.000. Nah, karena ini ayam KUB teman-teman, kemarin saya panen di hari ke-70. Ini adalah murni pengalaman saya teman-teman ya. Nah, dari 100 ekor DOC sebenarnya nggak ada teman-teman matinya itu 10%. Karena dari beberapa kali saya pembesaran DOC KUB ini nggak sama semua teman-teman, tidak sama semua. Memang saya membesarkan yang pertama 200 ekor atau 2 box, yang kedua 100 1 box ya, yang ketiga 1 box ini. Jadi 3 kali ini tidak sama teman-teman persentase kematiannya. Jadi saya anggaplah paling tinggi 10% saja teman-teman ya, supaya kita tidak terlalu mengharapkan yang untung yang besar juga kerugian yang besar. Jadi 10%, jadi totalnya adalah masih 90 ekor ayam pada saat kita panen. Nah, pada saat panen kemarin teman-teman, jadi bobot rata-rata ya, masing-masing ayam itu ada yang 8 on, ada yang 9 on, bahkan ada yang 1 kilo atau 10 on. Jadi anggap aja lah rata-rata kita ambil tengah-tengah aja teman-teman ya, jadi 9 on. Jadi 9 on dikali 90 ekor, ketemunya adalah 81 kilo kali. Nah, ini teman-teman, kalau KUB saya ini kemarin ya, karena memang masih dapat harga lumayan ya, dan sekarang pun masih standar segini kalau di lingkungan saya, harganya adalah 45.000 teman-teman. Jadi 45.000 dikali dengan 81 kilo, ini adalah 3.645.000 rupiah. Nah, dari hasil penjualan ini dikurangi dengan modal yang ini teman-teman ya, modal ini, jadi kita mendapatkan 855.000. Ini kembali teman-teman dengan resiko kematian 10%. Kalau kita dalam perawatan bisa meminimalisir kematian kurang dari 10%, otomatis ini bertambah teman-teman ya, nilai keuntungan kita ya. Nah, kemudian DOC-nya ini adalah 100 ekor. Bagaimana dengan misalnya lebih dari 100 ekor? Apakah 200 ekor? Apakah 300 ekor? Atau mungkin kurang dari 100 ekor? Itu tergantung teman-teman yang mau memulai memelihara ayam DOC. Mulainya dari DOC teman-teman ya, karena kalau mulainya dari indukan, otomatis kita ada biaya perawatan indukan dan juga penetasannya juga otomatis masih membutuhkan waktu. Tapi kalau udah mau mulai dari DOC otomatis, nah inilah kurang lebih teman-teman ya pengalaman saya, mulainya dari sini. Tidak ada lagi yang harus biaya perawatan indukan dan lain sebagainya. Ini teman-teman, atau biaya ini tidak termasuk biaya dalam pembuatan kandang ya teman-teman. Saya ingatkan lagi, saya tekankan lagi, ini tidak termasuk dalam pembuatan kandang. Karena kenapa? Kandang ya, biaya pembuatan kandang ini adalah hal yang utama dalam kita memelihara ayam. Otomatis kandang adalah hal yang sangat penting teman-teman. Jadi ini adalah hal yang penting. Kenapa? Kalau kita pelihara ya otomatis kita punya kandang teman. Nah, dan kandang ini kan tidak hanya kita pakai sekali, ini adalah berkelanjutan ya teman-teman. Jadi secara otomatis biaya kandang tidak saya masukkan di sini. Ini bisa tercapai nantinya dalam pembuatan biaya kandang pada saat kita sudah panen ya, panen hingga beberapa kali. Nah, ini bisa jadi teman-teman ya. Jadi ini bisa ketemu dalam biaya perawatan atau biaya pembuatan kandang. Teman-teman, semoga teman-teman yang mau memulai berternak, ini adalah bayangan ya atau analisa
berdasarkan pengalaman saya pribadi. Semoga teman-teman yang mau beternak ayam bisa segera memulai. Tidak harus banyak teman-teman ya, bisa 1 box, atau mungkin yang punya modal lebih bisa lebih dari itu, atau bahkan yang mau mencoba tapi yang serius teman-teman ya, bisa kurang dari 1 box, atau mungkin 1 box teman-teman bisa berdua teman-teman ya. Jadi 2 orang beli 1 box, jadi dibagi dalam perawatannya. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat dan semoga teman-teman disegerakan dalam memelihara ayam. Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini, dan jangan lupa teman-teman ya, buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, salam peternak sehat, ternak sehat, ternak istimewa.